Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan agar dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Landasan Malam Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat mulia, karena di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kemuliaan dan kesejahteraan bagi umat Islam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat yang diberi izin atas Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu pun penuh dengan sebuah kesejahteraan sampai datangnya waktu fajar. Ketika malam Lailatul Qadar berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keberkahan kepada umat Islam hingga datangnya waktu fajar. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah atau kebaikan di malam itu, maka akan bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan keutamaan dan keistimewaannya yang sangat luar biasa, maka dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan mendorong kita untuk meraihnya. Taharraw lailatul qadri fil watri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang berusaha untuk meraih keistimewaan di malam Lailatul Qadar, maka akan bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang disebutkan dari riwayat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shaddu mi'zarahu wa ahya ahlahu wa ayqadha ahlahu." Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah pula. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, kita turut dianjurkan untuk membangunkan anggota keluarga kita ketika malam Lailatul Qadar agar mereka menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti berzikir, tadarus, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dianjurkan pula kepada kita, wahai pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, melebihi malam-malam sebelumnya. Namun, apakah kita hanya menjalankan ibadah tersebut hanya pada malam itu saja? Tentu tidak, wahai saudara. Karena sedari awal saat Ramadan tiba dan datang, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menjalankan segala bentuk ibadah dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan penuh dengan kebaikan dan juga kesejahteraan. Yang salah satunya sudah pastinya adalah berpuasa. Dalil yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang kedua, dengan tadarus atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan bisa menjadi obat bagi penyakit fisik dan juga hati setiap manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan kepada kalian Al-Quran, suatu yang menjadi obat bagi setiap penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan yang terakhir adalah berzikir dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Allahumma innaka 'afu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Semoga di momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita dapat memperoleh kemuliaan dan keberkahan dari malam-malam Lailatul Qadar. Serta semoga seluruh amalan kebaikan kita di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.